Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan kali ini kita bisa mengikuti pelajaran dan perkuliahan dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam mari kita curahkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa Islam yang dari jahiliyah menuju Islam terang benderang seperti sekarang ini. Kemudian saya di sini sebagai presentator, yaitu terdiri dari saya Yusril Anwar dan Zubaidah akan mempresentasikan tentang hukum wakaf, yaitu hukum wakaf bab dari mapel baca tulis Quran yang diampu oleh Pak Afif. Langsung saja pengertian wakaf. Pengertian wakaf secara lugawi berasal dari bahasa Arab yang berarti diam, menahan atau berhenti atau menahan gerakan. Sedang dalam pengertian ilmu tajwid, wakaf didefinisikan sebagai berikut, yaitu wakaf adalah memutus suara pada kata dari Al-Quran selama masa qari membaca bernapas dengan niat untuk memulai membaca. Jadi wakaf berarti memutuskan suara di akhir kata ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mengambil nafas sejenak dengan niat untuk meneruskan pembacaan selanjutnya. Dengan mudah dapat dipahami bahwa wakaf adalah berhenti dari suatu pembacaan Al-Quran untuk meneruskan bacaan selanjutnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka wakaf mempunyai 3 bagian, yaitu pertama, wakaf untuk berhenti selamanya. Misalnya kita membaca surat Al-Baqarah, setelah tamat kita meneruskan sholat. Pada akhir pembacaan surat Al-Baqarah, itulah disebut wakaf. Kedua, wakaf yang bertujuan untuk mengambil nafas. Karena nafas kita sebagai menjadi tidak kuat sehingga menghentikan pembacaan pada kata tertentu. Ketiga, wakaf yang bertujuan untuk berhenti sebentar saja sehingga tidak sempat bernafas walaupun hanya sejenak. Wakaf yang terakhir inilah yang disebut sa'tah. Langsung kemudian pembagian wakaf. Ada beberapa pendapat tentang pembagian wakaf, yaitu sebagai berikut. Pertama, yaitu wakaf ittihari, artinya terpaksa, yakni wakaf yang dilakukan seorang qari karena terpaksa, misalnya karena kehabisan nafas, batuk, lupa, dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, ia terpaksa menghentikan bacaannya walaupun tempat pemberiannya tidak tepat. Kedua, wakaf tam. Wakaf tam berarti berhenti pada perkataan yang sempurna, susunan kalimatnya, dan tidak ada kaitan dengan kalimat. Ketika wakaf qabih. Wakaf qabih berarti berhenti sebelum sempurna susunan kalimatnya, baik lafaz atau bahkan maknanya, seperti berhenti pada kalimat pada ayat Quran surat An-Nas ayat 2, karena keduanya adalah susunan idhofiyah. Kemudian ada wakaf soleh. Wakaf soleh berarti berhenti yang patut, sedangkan menurut ulama qurra adalah wakaf yang patut dilakukan karena menjelaskan pada lafaz sesudahnya. Kemudian ada wakaf mafhum. Wakaf mafhum berarti berhenti yang dapat dipahami, sedangkan menurut istilah ulama qurra adalah berhenti pada lafaz yang setelah lafaz itu dipilih untuk dijadikan permulaan pembacaan. Wakaf mafhum layak dilakukan mengingat setelah wakaf itu lafaz sesudahnya pantas dan dipilih untuk dijadikan permulaan bacaan atau ibtidah. Kemudian ada wakaf jaiz. Wakaf jaiz berarti berhenti yang boleh, sedangkan menurut istilah ulama qurra adalah wakaf yang merupakan pengecualian dari semua bentuk wakaf, mengingat lafaz setelah itu boleh dijadikan permulaan dan tidak jelek.
Pada wakaf jaiz tidak ada tuntutan wakaf atau wasal. Wakaf dan wasal keduanya tidak ada yang lebih baik, tetapi memiliki kedudukan yang sama, sehingga boleh wakaf dan boleh wasal. Kemudian mengenai menulis dan membaca contoh bacaan wakaf akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zubaidah. Bacaan wakaf. 1. Wakaf lazim atau tanda min. Tanda bacaan min artinya harus berhenti. Wakaf lazim juga disebut wakaf tam yang sempurna. Karena tanda wakaf lazim ini membedakan sempurna atau tidaknya suatu kalimat. Contoh wakaf lazim yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. 2. Wakaf la wasol. Tanda wakaf la wasol ini artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda wakaf pada ayat, maka tidak diperbolehkan berhenti. Seperti contoh wakaf wasol terdapat dalam surah An-Nahl ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. 3. Tanda wakaf wasal ula. Tanda wakaf wasal ula ini artinya diutamakan untuk melanjutkan. Jika menjumpai tanda wakaf wasal ula, maka kita diperbolehkan untuk berhenti atau melanjutkan. Tetapi lebih diutamakan lagi untuk melanjutkan. Contoh wakaf wasal ula terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. 4. Wakaf mu'annaqah. Tanda wakaf yang bertitik 3 ini berarti berhenti di salah satu tanda tersebut. Wakaf ini selalu muncul banyak 2 kali, dan ketika harus berhenti di salah satu tanda wakaf tersebut. Contoh wakaf muraqabah atau mu'annaqah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 5. Tanda wakaf jaiz. Tanda wakaf jaiz artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Contoh wakaf jaiz tersebut terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma ta'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil maut. 6. Waqfu aula. Terdapat tanda waqaf qola berarti diutamakan berhenti. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda waqaf qola, lebih baik diutamakan berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut. Contoh waqfu aula terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim.
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Selanjutnya wakaf tanda sakta. Tanda wakaf sakta berhenti sejenak tanpa napas. Apabila tanda wakaf tanda sakta, maka yang harus dilakukan yaitu berhenti sejenak sehingga memutus bacaan, tetapi tidak diperbolehkan bernafas. Ayat di dalam Al-Quran sakta ini terdapat dalam 4 tempat, yaitu salah satu yang harus dilakukan yaitu berhenti sejenak sehingga memutus bacaan, tetapi tidak diperbolehkan bernafas. Ayat di dalam Al-Quran sakta ini terdapat dalam 4 tempat, yaitu salah satunya pada surah Yasin ayat 52 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza maw'adar rahman wa sadaqal mursalun. Selanjutnya yang ke-8 wakaf mutlak. Tanda wakaf to atau mutlak yang artinya harus berhenti. Maka apabila kalian menemukan tanda wakaf mutlak pada bacaan, maka kalian harus berhenti. Selanjutnya yang ke-9 wakaf murokhs tanda shad berarti tidak berhenti. Selama tidak menemukan alasan untuk berhenti atau kita kehabisan napas karena panjangnya suatu ayat, maka kita harus meneruskan bacaan. Yang ke-10 wakaf qabih. Tanda wakaf qabih artinya diutamakan untuk melanjutkan. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda wakaf qabih, ini lebih baik diutamakan untuk melanjutkan bacaan. Yang ke-11 tanda mujawwaz atau tanda yang berbentuk huruf zai. Huruf za berarti diutamakan untuk melanjutkan. Untuk tanda wakaf mujawwaz atau huruf za ini, maka kalian dianjurkan untuk melanjutkan membaca. Yang ke-12 wakaf khazik atau tanda kaf berarti sama dengan wakaf sebelumnya. Jadi apabila kalian menemukan pada tanda wakaf kaf ini, maka kalian harus menyamakan dengan tanda wakaf sebelumnya. Yang terakhir yang ke-13 yang terakhir wakaf mustahab atau tanda qif berarti diutamakan untuk berhenti. Apabila jika terdapat tanda wakaf qif, ini dianjurkan lebih baik untuk berhenti daripada melanjutkan. Sekian presentasi dari makalah kelompok 10. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.